Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak, ya, dalam keadaan sehat walafi, dan anak-anak bisa belajar biarpun ada yang tidak masuk, ya, ada beberapa yang tidak masuk. Kemarin kita telah melaksanakan PTS, yaitu ulangan atau penilaian tengah semester yang kita nilai bab 1 dan bab 2. Kemudian kita sekarang akan belajar bab 3. Bab 3 tentang apa kira-kira? Tentang Anania sudah Pak Ali sampaikan apa belum kira-kira? Belum. Iya. Yang bab 2 sudah Pak Ali sampaikan semuanya, ya. Sekarang bab 3, akhlak tercela apa terpuji? Tercela. Akhlak tercela kepada diri sendiri, anania, putus asa, ghadab, dan tamak, ya. Akhlak tercela berarti tidak baik. Akhlak yang tidak baik, perilaku yang tidak baik yang ada pada diri sendiri, pada setiap orang, ya, diri sendiri. Anania itu apa? Anania itu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Nah, itu artinya, ya, sifat, ya, yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Nah, perilaku yang model seperti ini itu tidak dibolehkan dalam ajaran Islam karena tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena meremehkan yang lainnya, ya, meremehkan yang lain. Dan dia menilai sesuatu itu hanya dari kepentingannya. Kepentingan itu pasti akan menguntungkan dirinya sendiri. Kalau menguntungkan dirinya sendiri, sudah tentu merugikan orang lain. Paham, ya? Kemudian anania sangat membahayakan dalam pergaulan, ya, di masyarakat. Ya, bayangkan kira-kira. Ini baru kamu bayangkan di dalam pikiranmu sendiri. Kamu dalam satu kelompok, ya, dalam satu kelompok kelas seperti ini. Kelas ini adalah menunjukkan masyarakat kecil, ya. Kelas seperti ini ada yang memupuk sifat anania, ya, itu sudah barang tentu akan menjadi ketidakseimbangan dalam kelas. Contohnya, si A, dia demi kepentingannya sendiri dia akan menjatuhkan teman-temannya. Paham tidak kira-kira? Paham, ya? Dia akan menunjuk, oh Pak itu loh mencontek. Sebenarnya dia sendiri juga mencontek. Ya, coba kakinya yang baik, ya. Ya. Itu sifat
Makanya sifat anania ini termasuk penyakit hati yang bahaya. Ya. Karena akan beriringan dalam kehidupan. Berhubungan dengan kepentingan. Karena apa? Sifat anania kalau dibiarkan hidup di dalam dirinya seseorang, itu akan berubah menjadi namanya sifat sombong. Kan ketemu kikir, kan ketemu takabur. Semua sifat-sifat tercela masuk di dalamnya, ya. Semua sifat-sifat tercela masuk di dalamnya. Didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 18. Coba dibaca yang laki-laki bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dibaca artinya untuk yang anak perempuan. Iya. Di dalam anania itu pada Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 18 sudah diperingatkan oleh Allah. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya sendiri. Karena demi kepentingan tadi, akhirnya sombong ikut mencampur adukkan dalam sifatnya, karena dalam kecocokan dalam kejelekan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena setiap sesuatu itu akan bertemu dengan yang cocok. Ya, sifat jelek ketemu dengan yang jelek. Makanya anak yang nakal pasti bermainnya dengan yang nakal, yang seide kira-kira, sejalan. Dan anak-anak yang tekun pasti akan berteman dengan yang tekun. Anak-anak yang suka bicara akan berteman yang dengan suka bicara. Dengan selera itu, dengan sehobi kira-kira. Ya, paham ya? Ya. Semua penyakit pasti mendatangkan bahaya. Nah, sifat anania ini mendatangkan beberapa bahaya dalam diri sendiri. Antara lain menimbulkan kekecewaan orang lain. Itu sudah pasti akan menimbulkan kekecewaan orang lain. Kenapa kok orang lain bisa kecewa? Karena orang lain itu dibuat untuk demi kepentingannya, ya. Dia ingin meraih sesuatu dan menjatuhkan orang. Akhirnya sudah orang lain kecewa, rusaklah hubungan bersaudara. Rusaklah hubungan pertemanannya rusak. Karena yang lain merasa dirugikan. Ya. Setelah kecewa, rusak, kemudian putuslah hubungan silaturahim. Akhirnya putus hubungannya. Ya. Hubungan silaturahim menjadi putus. Nah, ini yang menjadikan itu tidak baik, ya. Gara-gara hanya satu penyakit, yaitu anania. Setelah hubungan silaturahim putus, apalagi kemudian dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan orang,
Karena orang-orang sudah tahu kalau bergaul itu demi kepentingannya sendiri. Akhirnya dia tidak ditemani oleh orang. Kemudian dia akhirnya dikucilkan dari kalangan yang dalam pertemanan itu. Kaku dalam bergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Tidak bisa untuk hidup bersama karena dia sangat kaku untuk menjalani hidup dengan teman-temannya kira-kira, ya. Menimbulkan kebencian, pertengkaran dan karena akhirnya terjadilah apa? Kebencian, saling membenci. Setelah saling membenci terjadilah pertengkaran, terjadilah langsung yang terakhir berdosa kepada Allah karena Islam melarang sifat ananiyah. Itu sudah disampaikan bahwa ananiyah adalah sifat yang membahayakan, ya. Demikian pertemuan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.